Sulit menampik keterlibatan Jokowi dalam pembangunan gerbong koalisi besar Prabowo Subianto. Bahwa sebagian pengamat meyakini bahwa Jokowi adalah dalang yang mengorkestrasi terciptanya perahu besar Prabowo Subianto. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arifki Caniago menganalisis bantahan-bantahan soal peran Jokowi dalam pembentukan koalisi besar tidak mencerminkan kemungkinan manuver-manuver di belakang layar. Arifki berkata di atas panggung, jelas tidak mungkin bagi Presiden Jokowi mengarahkan secara langsung kemana arah Capres dan Cawapres 2024. Terlebih, jika pasangan itu berbeda dengan arahan PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi. Dengan posisinya tersebut, Arifki berkata ada kemungkinan orkestrasi Jokowi dilakukan di belakang panggung. Jejak koalisi besar Prabowo memang sulit dilepaskan dari sosok Presiden Jokowi. Koalisi besar ini sudah diwacanakan jauh sebelum deklarasi PAN dan Golkar kemarin. Embrio koalisi terbentuk sejak April 2023 lalu, saat pertemuan antara Presiden Jokowi bersama 5 ketua umum, ketum parpol yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mardiono, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Saat itu, Prabowo berkata bahwa antara KIR yang beranggotakan Gerindra, PKB, dan KIB yang berisi PAN, Golkar, P3 memiliki frekuensi yang sama. Selain itu, menurut Prabowo, koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra, dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketua umum partai. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro berkata, ada relasi intim antara partai-partai pendukung Prabowo dengan Presiden Jokowi. Salah satunya karena para ketua umum partai juga bekerja sebagai pembantu Jokowi. Dari pola hubungan itu, menurutnya sangat mungkin terbangun relasi yang melampau kerja-kerja kementerian. Hal-hal strategis lain juga turut dibahas, termasuk soal Pilpres. Menurut dia, sosok Jokowi sebagai kingmaker di koalisi besar juga bisa memperkuat koalisi dan membuka peluang sebagai penengah untuk tokoh yang direkomendasikan pada kursi Cawapres. Agung mengatakan bisa terjadi kebuntuan politik, political deadlock, apabila para ketua umum dalam koalisi ini saling berebut kekuasaan, terutama dalam pemilihan Cawapres. Dalam situasi itu dibutuhkan jalan tengah atau figur baru yang memiliki akseptabilitas dan elektabilitas. Jokowi bisa menjadi sosok yang menawarkan figur baru tersebut. Gibran, Hovifah atau nama lainnya ini berpotensi untuk dipasangkan karena langsung dihadirkan oleh Presiden Jokowi yang bersandar pada tingkat kepuasan publik yang tinggi atas kinerjanya maupun militansi relawan yang hadir di setiap laku politiknya yang memberi pengaruh signifikan elektoral di tengah pertarungan Pilpres 2024 yang kompetitif. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun merangkum persentase suara partai parlemen dalam koalisi Prabowo. Totalnya, kata dia, koalisi Prabowo mengakumulasi suara sekitar 41%, lebih besar dibanding koalisi PDIP, P3 yang hanya 25%. Koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang hanya 25%. Dia berkata, akumulasi 41% suara itu jadi modal awal politik yang cukup menjanjikan. Persoalannya, modal itu belum bisa menjamin kemenangan koalisi Prabowo. Salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan adalah citra negatif koalisi yang cenderung status quo. Status quo adalah bahasa Latin yang kurang lebih bermakna representasi keadaan rezim lama yang tidak menginginkan perubahan. Status quo adalah bahasa Latin yang kurang lebih bermakna representasi keadaan rezim lama yang tidak menginginkan perubahan. Menurut Ubedillah, citra status quo selalu negatif dalam pandangan politik aktual yang dinamis. Diketahui, dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 kian menguat setelah bergabungnya Golkar dan PAN sebagai bagian dari koalisi bersama Gerindra dan PKB.
Keempat partai itu resmi menandatangani kerjasama politik di Museum Rumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu 13 Agustus. Koalisi pendukung Prabowo jadi sebuah koalisi besar jika merujuk pada peta dukungan partai-partai di parlemen. Kini, Prabowo mengantongi dukungan 4 partai parlemen, disusul Capres Anies Baswedan yang didukung 3 partai parlemen dan Capres Ganjar Pranowo dengan 2 dukungan partai parlemen. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah terbentuknya koalisi besar pendukung Prabowo berkat arahan Presiden Joko Widodo. Bantahan terkait peran Jokowi juga diutarakan oleh Prabowo. Senin 14 Agustus, Jokowi sendiri yang tegas membantah hal tersebut. Jokowi menegaskan dirinya bukan pimpinan parpol. Menurutnya, urusan Pilpres adalah kewenangan para petinggi partai politik.